Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channelnya Ruslan ABD Official Rahasia Petani Sukses. Ya, baik teman-teman, pada kali ini saya akan melanjutkan potongan video yang kemarin ya. Jadi kita mulai akan menanam lubang yang kita buat. Nah, ini yang alat dan bahan yang kita siapkan adalah di sini kita siapkan SP36 ya sebagai pupuk dasar ya. Kemudian NPK ini, NPK 1616 ini ya. Kemudian juga ada sabut kelapa, kemudian ada daun kelapa, kemudian juga ada kayu ya sebagai nanti tiang sebagai penangkal cangkul. Nah, di sini sudah siapkan, ini adalah kita siapkan adalah bibit nangka ya, sudah disambung. Kita ukur lubang ini harusnya polybag itu paling tidak bagian atas rata dengan bagian atas lubang. Nah, kita masukkan dulu SP36 ya, pupuk dasarnya ini SP36 kita masukkan, taburkan di dalam lubang. Kemudian kita aduk-aduk ya, aduk-aduk sampai rata dan ditambah tanah dari atas karena tadi ada kurang tinggi dia, polybag kurang tinggi, jadi lubangnya terlalu dalam, jadi ditambahkan tanah sedikit ya supaya rata. Baik teman-teman, di sini jangan lupa juga ya untuk mensubscribe, kemudian tonton sampai tuntas, likes, dan atau ada komentar silahkan di kolom komentar. Nah, baik teman-teman, setelah kita rata-ratakan ini, kita aduk SP36 dalamnya. Kemudian sudah kita dibersihkan dulu ya, terutama dibersihkan dan gembur mungkin tanah bagian dalam ini, dan apabila memang ada akar atau ranting-ranting yang ini dibuang, jangan sampai ada tersisa dibuang. Kemudian ini kita cara menyobek polybag ya, kita iris dulu bagian bawah dengan pisau atau parang yang tajam ya. Nah, kita kemudian yang 50% itu kita sobek juga bagian bawahnya. Kemudian kita angkat ini polybag yang sudah kita iris, kita angkat, kupas, tarik ke atas pelan-pelan ya, jangan sampai pecah tanahnya, pelan-pelan. Kemudian setelah sekitar 50% yang ditarik, kita taruh ini di bagian lubang, bagian tengah ya, tengah-tengah lubang. Kemudian kita kubur atau kita timbun dengan tanah yang bagian atas dari lubang tadi itu kita taruh di bagian bawah ya, ini kita bagian bawah, kita timbunkan di bagian bawah untuk menimbun 50% polybag yang sudah kita lepas tadi. Nah, kita gemburkan dan kita memang kalau ada akar seperti ini dibuang ya, jangan sampai tersimpan di situ, biasanya ini mengundang rayap ya, biasanya mengundang rayap. Nah, itu kita tekan-tekan sedikit ya, jangan terlalu padat juga ya. Nah, kemudian setelah itu kita kupas semuanya polybag ini ya, 100% terkupas. Nah, berarti sekitar ini sekitar 50% atau mungkin 30% ya bagian atas ini. Nah, kemudian di sini ada NPK yang kita siapkan, kita taburkan sekitar 20 sampai 25 cm dan satu genggam ya, satu genggam juga itu kurang lebih 100 gram. Kita taburkan keliling sekitar 20 sampai 25 cm dari batang. Nah, kemudian setelah itu kita timbun ya, timbun 100%, bahkan dilebihkan tidak apa-apa, kasih lebih dari tanah yang polybag tadi. Timbunan ini kita kasih lebih nggak apa-apa, karena pasti akan turun nanti, begitu hujan terus dia akan makin turun
padatnya dengan sendirinya ya, jangan dipadatkan kita sekarang. Jadi nanti kalau dia padat sendirinya, itu akar itu akan lebih cenderung cepat menyebar dan lebih aktif ya. Nah, kita usahakan untuk timbun lebih dari permukaan polybag tadi nggak apa-apa ya. Kita karena ini banyak akar dari samping ya, dari sebelah, dari tanaman sebelah ada akar, mungkin akar kakao, ada mungkin juga akar langsat, ini di sebelah ada akar alpukat juga tuh yang dari sebagian sebelah bawah sana, itu akarnya sudah nyampe di sini ya, padahal ini jaraknya sekitar 8 atau 9 meter mungkin ini. Setelah kita selesai timbun 100% timbun, baru kita susun ini sabut kelapa yang sudah kita siapkan. Ini sekitar 15 butir kelapa ya, dan jaraknya ya bikin antara saja dari dari batang nangka tadi atau batang tanaman yang kita tanam, dikasih jarak, jangan terlalu rapat. Usahakan sabut kelapa ini sabut kelapa yang sudah lama ya, jangan sabut kelapa yang baru dikupas gitu, karena kalau sabut kelapa yang baru itu mengandung zat tanin ya, tanin ini yang akan merusak atau menghambat pertumbuhan tanaman. Jadi usahakan sabut kelapa itu yang sudah kena hujan, kena panas begitu. Nah ini mungkin kurang lebih kalau nggak salah saya ini panenan di mungkin sudah sekitar 4 bulan atau 5 bulan ini sabut kelapa ini. Nah ini sekitar 15 butir ya, sekitar 15 butir kelapa sabutnya yang kita pakai ini. Kita susun sampai mungkin sekitar 2 susun, atau kita coba di pokoknya tutup ada bagian rongga-rongga yang terbuka itu tadi. Nah kita tutup, cukup ini 15. Jadi kalau yang terbuka seperti itu kita tutup. Kita keliling terus. Oke, dan teman-teman ya jangan lupa ya untuk subscribe channel Ruslan ABD Official, Rahasia Petani Sukses. Dan saya berbagi sedikit pengalaman ya, dari mulai tanaman nangka, kakao, alpukat, ada juga nangka sirsak madu, ada juga saya cara merawat tanaman merica, jadi banyak ya. Ini saya buat video ini berdasarkan apa yang saya alami dan apa yang saya dapat ya, dan hasilnya sudah terbukti ya, sudah terbukti dengan metode ini tanaman akan lebih, kalau dari mulai tanam sudah seperti ini akan lebih cepat ya untuk dia pertumbuhannya. Setelah itu kita timbun sedikit ya bagian ujung-ujung dari sabut kelapa ini, supaya tidak gampang terlepas, karena kalau belum sampai 6 bulan dia belum kuat ini. Kalau sudah 6 bulan itu akar serabut sudah masuk di bagian sabut kelapa, makanya dia akan sudah kuat di situ, nggak gampang keluar dari situ ya sabut kelapanya. Nah setelah kita timbun bagian ini, oh ya sedikit tambahan teman-teman, jadi kalau memang kita menggunakan sabut kelapa seperti ini, kalau kita nanam pas nanam itu memang tidak ada hujan, jadi air sabut kelapa itu satu yang sudah basah, kemudian juga kita bisa tambahkan air ya, jadi bisa ditambahkan sebelum kita tutup dengan daun kelapa seperti ini, siram dulu boleh, atau nanti setelah tutup begini juga tidak apa-apa, kita siram air sekitar 5 liter boleh ya, 5 literan, sekitar 5 liter kita siram kalau itu di musim kemarau. Tapi kalau memang musim hujan tidak masalah, itu pasti
sudah basah, bahkan tidak ini pun ini tidak kena hujan pun tetap lembab dia, karena sabut kelapa ini tidak, kita tadi ini sudah basah ya, sudah basah, jadi bukan sabut kelapa kering. Nah setelah itu kita tancapkan ini, kita tancapkan yang kedua ini tiangnya yang kuat ya, jangan sampai gampang goyang, nanti takutnya ada kena angin agak kencang dia terbang ya, atau dia roboh. Nah kita belah. Wah, ini terlalu ini karena ada apa namanya ini, ada matanya kayu nih, jadi terlalu pinggir belahnya, nggak apa-apa. Kalau ini pas di tengah ini, nah kita belah, yang penting jangan lepas kita. Nah ini dari belahan ini maksudnya untuk masukkan ini untuk memasukkan ini daun kelapa, ini pelepah kelapa kurang tebal, kita kasih dua saja, kasih dua potongan pelepah kelapa, tutup dengan rapi. Nah ini seperti ini, jadi akan terlindungi dari cahaya sinar matahari langsung masuk ya ke daun. Nah, dengan pola ini saya jamin pasti bagus. Oke, untuk sementara saya cukupkan sekian video ini. Saya ucapkan banyak terima kasih, semoga ada manfaatnya ya bagi teman-teman dan sahabat Anda sekalian. Ini saya kasih tanda ya, kasih tanda nangka ini karena saya tanam nangka ini ada beberapa jenis tanaman nangka. Oke, baik, terima kasih.